Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa bayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu ribet. Itu pangkat maupun harta itu dihisab. Hingga akhirnya banyak ulama yang milih miskin. Dulu miskin itu pilihan karena takut hisab. Sekarang alhamdulillah takdir. Nah, tapi teori itu ketika Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik setelah wisuda, mungkin kalau sekarang termasuk kumplot, kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani, orangnya di Irak. Akhirnya singkat cerita Imam Syafi'i menempuh perjalanan dari Madinah ke Irak. Dulu pakai onta. Ketika ketemu Muhammad bin Hasan As-Syaibani, itu di ruang tamu beliau itu banyak emas lantaan, banyak uang, banyak, kalau sekarang banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar tamu. Jika Imam Syafi'i ini heran, ini ulama apa ini pedunyan itu, suka harta ya. Kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, atak jabu min hadzi, kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini. Iya, Anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya. Kata beliau, kalau kamu udah ikhlas harta ini dikuasai orang soleh, tak kasihkan orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai hura-hura. Wah, jangan, nanti lebih bahaya. Berarti orang soleh harus kaya. Iya, harus kaya. Sudah, berarti boleh kaya. Nah, semenjak itu mulai ada satu terobosan manhaj, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial. Bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita kita tahu al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah perempuan. Jika kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. Hingga baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah. Jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat. Jika tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses, kecuali di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu. Kata Imam Syafi'i, al-madrasatul ula. Harta juga gitu. Kalau orang fasik, orang-orang zalim punya power, hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kezaliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah, di sini ini hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandu kita dengan Al-Quranul Karim. Kita disuguhi cerita-cerita Nabi yang miskin, kayak Nabi Ayub, tapi juga disuguhi cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak, ya, karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sampai istrinya berapa saja itu. Karena logika yang harus terbangun adalah jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik. Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu baik. Tapi kenapa harus terkontrol sekarang, harus dibatasi misalnya? Logikanya juga bisa dibalik. Kalau punya istri satu aja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu terus semenjak itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat itu mau ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya. Kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori buminya Allah dengan maksiat. Bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka katanya. Kata yang moderat, akana dzalika muradan nabi. Mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingin Nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi inginnya umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu baru mati katanya. Tapi biar mati biasa maksudnya.
Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Para ilmuwan, kita yang nekuni fikih, misalnya kita sering dapat komplain ya. Terus banyak lelaki yang bejat, bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut ngedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana kalau dia harus tetap di bawah tangan suami, sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya, diminta mengedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki, tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di fikih disebut fashun nikah. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksiat. Jika keliru kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali, karena sebetulnya dalam mengurai ya atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual, yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim, misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral, dan kalau seorang suami menceraikan istrinya supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa membayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarob busul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarob basna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baro'atur rahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama. Nah, keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama. Termasuk yang paling ekstrim adalah, dan ini sering saya utarakan ketika ngaji saya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Saya ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid, yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok. Bagaimana Islam yang luhur, kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli tauhid, dan itu berdasar hadis sahih, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria, kemudian ditanya oleh Abu Dzar, kebetulan di pinggir beliau ada Abu Dzar, ya Rasulullah kenapa engkau senyum-senyum? Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid secara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Itu Abu Dzar sampai 3 kali tanya, yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga? Ya kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen, tanya, Gus, bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa in zana wa in saraka. Saya baca beberapa syarah hadis itu termasuk di Syarhun Nawawi. Jawabannya adalah
Di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran. Bukan masalah membolehkan zina apa enggak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelaku. Kita yang punya gelar ya bilang 1 tambah 1 2. Yang enggak punya gelar ya bilang 2. Musuh kita ya bilang 2. Rektor Al-Azhar ya bilang 2. Anak yang penggembala kambing yang bilang 2. Semuanya akan bilang 2. 1 tambah 1 akan bilang 2. Karena kebenaran 1 tambah 1 2 itu enggak boleh bersyarat. Boleh mengatakan 2 kalau Anda rektor, boleh mengatakan 2 kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh kamu harus mengatakan 3, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus sah, siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah, siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir, saat itu melafalkan la ilaha illallah maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya substansi kebenaran. Ini nggak akan terganggu oleh perilaku sosial. Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib, tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi. Dan Islam alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka. Sehingga karena sisi sosial ini begitu, maka kita alhamdulillah sebagai muslim hal-hal yang buruk diharamkan, dan di antara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram. Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah selalu ada kebenaran absolut yaitu iman. Boleh enggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut ya sudah nggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk tadi kita mengatakan 1 tambah 1 2. Orang baik yang bilang 2, orang buruk yang bilang 2, setengah baik setengah buruk yang akan bilang 2. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah di sini kenapa Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq. Tapi di balik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin, dan tidak pernah maling seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan dua hadis ini yang sama-sama sahih? Oleh ulama dijawab, ketika seseorang zina atau maling itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya, nggak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian ada kelompok besar dalam madhab Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut, sehingga kalau orang salah, dia tetap salah saja, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berKTP Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia. Karena dia warga Indonesia adalah status, sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Sehingga madhab Ahlussunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, tapi nanti tetap disiksa di neraka entah berapa lamanya. Saya juga belum mengkonfirmasi sama malaikat Malik ini, penjaga nerakanya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau yang lebih terkenal tentu ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak, maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang enggak ada. Kalau istilahnya Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi, terus saya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan, karena itu kalimat yang salah. Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain.
Sehingga apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap nggak ada. Wa ma yubdiul batil wa ma itu sesuatu yang batal, yang nggak benar itu pasti nggak ada. Karena tadi fakta bahwa jam ini dari kayu adalah nggak ada. Meskipun yang mengatakan ada, mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap atau kebodohan atau keyakinan yang keliru, tapi hakikatnya tidak. Jadi sini hebatnya Islam. Islam pertama datang termasuk wa 'allama Adamal asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andaikan dari dulu orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo, jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat, pemberi, Al-Uzza, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, Hubal. Sehingga terus orang itu gampang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat. Tapi hakikatnya ini tetap batu. Nah, jika apakah ada Tuhan selain Allah? Ya jawabannya tidak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Hanya. Ini dibedakan antara hak selalu satu. Ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang meyakini ada, tapi kebatilan sendiri. Ini banyak juga ulama yang spesial membela ja'al haqqu wa zahaqal batil. Seperti saya mengatakan baju saya ini putih. Ya sudah putih. Kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam, itu tidak punya pengaruh. Baju saya menjadi hitam tentu putih. Karena kebenaran absolut akan ada, punya eksistensi. Disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang batil pasti nggak ada. Atau ilmu yang didiktekan karena satu hal tertentu. Ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. Atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata kelihatan biru. Nah di sini ya kalau ulama mengatakan mulai ada hijab. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan hakiki adalah harusnya Tuhan yang awal. Karena nggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Hingga Allah mensifati dirinya al-awwal. Namanya pencipta harus wujud lebih dulu, al-awwal. Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesantren disebut wajib wujud. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada. Yang ada ini oleh kita zaman kita kecil ngaji ujian wujud hitam bakal. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi. Ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan tauhid, menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikte oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun putihnya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal. Karena nggak ada artinya ini secara objektif putih, kemudian yang melihat tidak normal karena matanya normal. Maka akan bilang gitu. Jadi kalau ada satu kesalahan, pasti ada problem. Nah hakikat dari alam raya ini, sehingga al-haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Sekali hak itu datang, maka satu kesalahan ini pasti tidak. Jika dalam awal surat Kahfi dijelaskan mereka berkomentar tentang Tuhan seperti ini. Ya saya teruskan. Jadi para intelektual ya atau para ilmuwan penjaga kebenaran yang absolut itu adalah cara berpikir bahwa eksistensi kebenaran absolut itu tidak boleh terganggu oleh status sosial. Sehingga seperti yang saya analogikan tadi, orang akan bilang 1 tambah 1 itu pasti 2. Itu tidak dosen, tidak rektor, tidak orang fasik, tidak orang soleh, tidak koruptor, tidak KPK. Karena untuk mengatakan kebenaran yang absolut tidak butuh kesalehan. Siapa saja sah. Di sini hebatnya Rasulullah mengatakan orang kafir 20 tahun atau 100 tahun sekali dia bersyahadat maka Islamnya langsung sah.
tanpa harus dia mensucikan diri dulu, ini itu enggak. Karena ini kebenaran yang absolut. Sehingga keyakinan mainstream ulama seluruh dunia, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar, maka dia tetap muslim dan dosanya tetap dosa. Tidak boleh orang menjadi kafir hanya karena melakukan kesalahan. Sama, kita selalu warga Indonesia karena ber-KTP Indonesia, berstatus Indonesia, meskipun kita koruptor, tetap kita warga Indonesia. Nah, mulai benar-benar keluar warga Indonesia kalau kita merubah jati diri kita, KTP kita, paspor kita. Sama, kita menjadi kafir kalau sudah merubah Tuhan kita. Dari Tuhan Allah menjadi Tuhan apa, itu benar-benar menjadi kafir. Tapi selagi kita cara bertauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka imannya sah. Nah, kemudian yang kedua menyangkut sosial. Tapi dalam mengawal keimanan ini, nggak semudah itu tadi. Kita tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih, tanpa dia punya perangkat, matanya sehat, kondisinya cerah. Karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian bahwa itu putih. Dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit. Nah, di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab. Makanya di juz amma itu, di awal-awal kita ngaji juz amma yang masih juz 30 itu, kalau mengistilahkan orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang kafir itu siapa? Adalah orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas. Jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat, akan dikatakan tidak putih. Nah, Islam itu agama yang mengajarkan baini wa baina Allah nggak boleh ada hijab. Jika kita diajarkan sholat, diajarkan munajat, diajarkan wiridan, supaya nggak ada sekat bainana wa baina Allah antara kita dan Allah. Diharapkan kalau nggak ada sekat, itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali. Barokahnya mengenali kebenaran hakiki ini, iman kita menjadi mantap. Nah, kalau sudah mantap, itu yang istilahnya Allah dijelaskan, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Bahwa orang mukmin akan ditetapkan imannya sebagaimana iman itu sendiri adalah al-qawli tsabit. Memang satu statement atau satu status atau satu fakta yang nyata. Beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia, nanti di akhirat sama Allah dipanggil, Tuhan kamu siapa? Batu Gusti. Tuhan kamu siapa? Manusia ini. Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka tidak siapa-siapa. Ini yang disebut mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kemudian ini semua nggak ada guna. Sebagai mukaddimah, saya memang orang yang sangat fanatik supaya umat Islam berpikir tauhid secara benar, dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Syarat iman itu harus melihat kebenaran itu, orang Jawa itu cetha welo-welo, harus sejelas-jelasnya. Kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya? Karena alam raya ini terlanjur wujud, punya eksistensi. Kan nggak mungkin sesuatu yang wujud kemudian penciptanya sendiri tidak wujud. Itu nggak ketemu akal. Pakai fayakunul adamu yakhluqu mawjudan. Bagaimana sesuatu yang nggak ada, yang harusnya nggak bisa jadi faktor, kemudian menyebabkan sesuatu yang ada. Oh, kalau gitu alam raya ini penciptanya atau Tuhannya siapa? Ya sifati saja zat yang wujud. Akhirnya kita nyifati wujud. Berhubung pencipta tentu wujudnya lebih dulu, akhirnya kita sifati kodim atau awal. Wujud idam atau idam kodim awal. Masa pencipta kalah dulu sama yang diciptakan. Kemudian karena pencipta ini super, mesti nggak ada yang mengalahkan. Lalu kita sifati bako atau akhir, nggak akan punah. Wujud idam bako. Terus mukhalafatul lil hawadis. Karena pencipta adalah tidak makhluk, makhluk tidak pencipta, maka semua apa-apanya harus berbeda. Maka kita sebut mukhalafatul lil hawadisi, atau kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Hingga kalau kita diantara doa Nabi katanya ada ayat yang langsung saya ambil dari Aras, yaitu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, zat yang eksistensinya tidak butuh yang lain. Beda dengan kita. Kalau dalam ilmu tasawuf
apapun hebatnya kita, meskipun kita penguasa dunia sekalipun, itu kalau dalam ilmu tasawuf nggak makan lemes. Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara nggak minum lemes, nggak makan lemes? Kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air, tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia. Sehingga itu betul-betul doif, betul-betul kita ini makhluk yang lemah. Sehingga ketika Allah mencibir Fir'aun atau mencibir Namrud, itu hanya dengan kata-kata kalau dia Tuhan, itu dia harusnya nggak makan. Bagaimana Tuhan kemudian kalau nggak makan kangkung itu lemes, nggak makan nasi itu lemes, itu nggak kebayang. Jika Allah mensifati dirinya, wa yut'imu wa la yut'am. Saya ini Tuhan. Sifat dasar saya itu yut'imu, memberi makan, dan saya tidak perlu makan. Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya pemberi rizki, dan saya tidak butuh mereka memberi rizki saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya mengenali saya, menyembah saya. Ma uridu minhum rizki wa ma uridu minhum ayyutimun. Saya tidak ingin mereka memberi rizki ke kita dan mereka memberi makan ke kita. Para intelektual ini juga berpikir keras supaya tauhid ini terjaga dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik. Nah, ini penjaga-penjaga ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hak itu yang punya eksistensi, barang yang enggak hak itu selamanya hakikatnya enggak. Pemeluknya banyak, pengikutnya banyak, tapi hakikatnya enggak pernah. Karena yang dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut. Jika misalnya hakikat Tuhan ya tetap satu, hakikat Tuhan ya hanya Allah, bukan Lata, bukan Hubal, bukan dan sebagainya. Sehingga kalau ada kalimat yang salah, itu yang ada itu yang mengatakan, bukan kalimat itu. Kalimat sendiri itu tidak punya konklusi apa-apa, karena memang nyatanya tidak ada. Makanya kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu menjadi kalimat, menjadi kata-kata karena diucapkan oleh lisan, tapi tidak menunjuk hakikat. Jadi misalnya saya mengatakan baju saya ini hitam, itu menjadi kata-kata yang saya ucapkan, tapi tidak menjadi kalimat yang menunjukkan kebenaran, karena itu salah. Jika kalau kalimat yang salah itu istilah Tuhan, itu kalimat yang menjadi kata-kata karena keluar dari mulut. Yang benar adalah al-ismu ya dulu alal musamma. Kalau sudah menjadi kalimat, misalnya ini saya katakan jam, ya memang benar-benar jam. Kalau ini saya katakan pulpen, harus benar-benar pulpen. Yang namanya al-ismu harus ya dulu alal musamma. Namanya penamaan harus sesuai hakikat yang dinamai. Hingga ini pentingnya. Kenapa Nabi Adam pertama diajari nama? Wa 'allama Adamal asma. Karena nanti kesalahan dunia adalah kesalahan memberi nama. Sehingga banyak orang kafir Quraisy menyembah Hubal, Lata, Uzza karena memberi nama ini. Wah, ini penguasa, ini pemberi. Nah, sehingga semua nabi mengatakan pada kaumnya, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu gara-gara Anda salah memberi nama, sehingga kemudian Anda mendewa-dewakan seperti itu. Coba kalau dari dulu batu-batu itu dikatakan batu yang dipahat, batu yang dipecah, batu yang diukir, tentu ini nggak sakral. Tapi gara-gara ini dikatakan ini Tuhan. Kalau kamu tidak memberi sesaji maka kamu akan kena gini. Terus kayak dia mana gitu. Ya ini penting saya utarakan supaya tanggung jawab intelektual kita dalam dakwah Islam. Pertama adalah kebenaran tauhid, kebenaran absolut. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus terakhir ini saya masih punya waktu mungkin 10 menit untuk mengawal kebenaran absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif. Misalnya begini, saya ini seluruh di Indonesia, seluruh dunia akan biasa mengatakan baju saya ini putih, akan mengatakan misalnya bolpen saya ini biru, dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. Saya tidak perlu seperti ini, saya akan mengatakan ini putih kalau saya dibayar 1 juta. Biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih tanpa ada yang bayar 1 juta. Nah, kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih tanpa harus dibayar 1 juta, kenapa kita mengatakan Allah Tuhan harus dibayar dengan surga? Nah, ini terus orang-orang tasawuf bikin punya gugatannya sendiri. Kita terbiasa mengatakan hakikat ini tanpa presentasi ini digaji. Kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih,
Kalau air itu menyegarkan. Beratus-ratus kali, mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan kebenaran itu tanpa ingin digaji. Kita mengatakan matahari itu panas tanpa ada gaji, dan kita ikhlas. Tapi kenapa ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan harus digaji dengan surga? Nah itu terus kemudian orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri. Ketika Allah gojlok sama orang-orang soleh, masyhur itu hadis qudsi. Ada orang-orang soleh ditanya sama Allah, kamu menyembah saya karena apa? Ya karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? Karena saya takut masuk neraka ya Allah. Kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga, saya tidak menciptakan neraka, terus saya tidak layak ditaati. Nah, terus akhirnya ya tetap harus ditaati ya sudah, berarti karena saya. Nah ini terus ke hakikat. Ya naif kita tadi, kalau kita mengatakan baju ini putih nggak digaji kita mau. Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan harus nunggu digaji? Sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita, misalnya Nabi Isa jalan-jalan ke satu daerah, situ ada orang yang sangat kurus, sangat karena nggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya, kenapa kamu ibadah sampai seperti itu? Karena kita ingin masuk surga. Terus jalan lagi ketemu orang yang sejenis itu, ditanya, kenapa kamu sampai sekurus itu? Karena kita takut neraka. Terus ketemu kelompok ketiga, wajahnya happy, terus tidak terlalu kurus, konstruksi badannya yang normal semua. Kenapa kamu asik? Karena saya mencintai Tuhan yang punya semuanya. Akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi, makhlukon rojautum wa makhlukon fiktum. Kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk, yang kamu inginkan juga makhluk, yang kamu takuti juga makhluk. Yang benar ini takut yang punya makhluk itu semua, takut yang punya surga, yang punya. Nah, jadi lewat pengajian ini atau ngaji ini saya karena UGM tentu masyhur ya, terkenal sekali dengan kajian keilmuannya. Saya mohon dalam bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinati mir rabbi, bahwa saya bertauhid itu harus benar-benar punya logika yang absolut, punya logika yang kuat, punya logika yang permanen. Di surat Al-Bayyinah juga diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, nggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. Kita tahu kafir Quraisy itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu mereka cara berpikir, ya Muhammad, kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak dong. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu? Itu mereka nggak bisa nerima konsep Tuhan satu. Sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu, problem kita banyak kok Tuhannya satu, itu pasti tidak cukup. Ya kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan, wahai para orang-orang kafir, kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda, itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah, Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak yang bingung itu kamu. Terus akhirnya ya mat Tuhan satu aja. Nah itu terus disebut dorobawu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman yang punya atasan satu, dan Tuhan kamu itu atasan satu. Maka ya sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung. Yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi saya mohon semua civitas akademika UGM juga semua yang suka ngaji, bahwa bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut, dan tidak boleh tergoyah oleh apapun. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Baha yang telah memberikan satu pencerahan pada kita berkaitan dengan satu landasan yang paling utama, yaitu masalah tauhid ini. Saat ini ada yang bertanya terkait dengan judul yang disampaikan, yaitu
tanggung jawab intelektual tentu di sini adalah intelektual Muslim dalam dakwah Islam, yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih kita ini kemudian memiliki peran dakwah. Karena kalau kita lihat ini Gus Baha ini kan gimana ya, orang yang kemudian begitu rileksnya, begitu enaknya tatkala kemudian menjawab gitu loh. Apakah engkau itu mau berjuang untuk Islam? Itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah, tetapi kan kita sebagai seorang intelektual di dalam kampus itu kan ada tadi bahwa kita sebagai seorang Muslim di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti Gus Baha kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah, kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan. Terima kasih Gus. Oh ya. Jadi memang kenapa saya sering bikin statement Islam tuh tidak usah kamu pikir, itu pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau nekuni Islam, justru gara-gara pikiran dia ini Islam tambah ruwet. Dan reportnya itu di atas namakan Islam. Jika saya mengcounter itu dengan mengatakan Islam itu tidak usah kamu pikir, karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun, kalau sesuai panduan Islam pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar, Islam mengharamkan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam, tidak termasuk umatku dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Tidak termasuk umatku orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter. Jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus. Problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama nyuwun sewu mubalek atau ustadz atau kiai, semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri. Dan itu awal dari ikhtilaf kata Nabi, sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran. Kita utamakan riwayat, meskipun kita tidak meninggalkan akal. Jadi misalnya begini contoh paling gampang ya, ada orang dengan pengalaman tertentu, dengan trauma tertentu, kemudian terus pidato begini, kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya. Kalau dosen tidak kaya, tidak bawa mobil, tidak dihormati mahasiswa. Masa dosen pakai ondal ya? Ini kan traumanya dia, mungkin dia pernah bawa ondal, ditertawain mahasiswanya atau ditertawain umatnya kalau kiai. Tapi kemudian dia bikin ukuran, untuk bikin ukuran kalau ingin dihormati kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah, mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan ingin dihormati. Nah ini yang kemudian kan tuh jadi lucu, masa orang digerakkan, ya ini harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, dosa harus bawa mobil, kalau nggak mau mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikirannya dia? Nah, tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini, kita memberi kontribusi, tapi dengan cara tadi. Saya ulang lagi, dengan cara riwayat. Kenapa saya katakan dengan cara riwayat? Karena kalau analogi sosial, itu tidak ada selesai. Misalnya begini, saya sering ditanya, Gus, sebaiknya orang itu ramah apa enggak? Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak? Itu di Quran itu, ini ilmu sosial ya. Wahai para istri Nabi itu cantik-cantik. Kalau kamu ketemu lelaki lain, itu falah takdokna bil qauli. Justru kamu nggak boleh terlalu ramah. Karena kalau terlalu lama, falah takdokna bil qauli, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah, senyum. Mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah. Wah berarti ini mau sama saya, kan jadi repot. Sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin. Ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit, ada penyakitnya, kata Allah, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kita sopan sama orang sopan terkenal dermawan. Kena penipu, ini dianggap satu objek. Wah, kapan-kapan dikurang ini ya, potongannya kok gampang ditipu. Jadi ilmu sosial itu ilmu yang mengeruwet. Karena
kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasik, orang-orang durhaka untuk keburukan. Sehingga Islam itu mengelola sosial itu ya gak gampang karena memang logika sosial itu. Makanya pertama Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu gejolokannya gini, dan saya mengenang betul gejolokan itu. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, kamu punya 2 pembantu. Terus 2 pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas, kamu perintahkan ikhla hadis safra. Batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar. Fa'inna tahtaha daban, karena di bawah itu ada emas. Terus yang satu nggak tanya, langsung dibongkar. Ketika yang satu langsung bongkar, ditanya, kenapa kamu nggak tanya maksud saya apa? Terus kata pembantu tadi, saya hanya ingin nurut sama jenengan, jadi nggak penting di bawah ada emas apa enggak. Kalau yang nyuruh jenengan tetap saya bongkar. Yang satu enggak, kalau ada apanya bos, ada emasnya, ya sudah saya bongkar. Kalau nggak ada emasnya ngapain? Kamu seneng mana? Kata Imam Syafi'i, ya seneng yang loyal tanpa mikir. Kadang kita beragama itu butuhnya itu sami'na wa ata'na. Ya saya ulang lagi, karena sekali semua agama ini dipikir, itu nanti ya repot. Ya tadi misalnya gini, ini yang tren ya di zaman akhir. Kita misalnya mengkaji sholat. Mengkaji sholat itu ada yang fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan. Lama-lama sholat ini kayak senam yoga. Lama-lama ada yang tanya, banyak yang sholat kok penyakitan, ya nggak sholat kok enggak gitu. Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini, nggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu tidak ada hikmahnya. Tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu. Karena kalau hikmahnya rukuk misalnya peregangan, suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan, lama-lama orang meninggalkan rukuk. Nah, Bapak MC, ulama itu berpikir gitu, jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika. Kalau nuruti logika tadi takutnya, misalnya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi ilmu sosial ya, logika sosial itu khazanah kita. Saya mungkin termasuk kiai muda yang punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Karena tebaannya itu banyak. Jadi misalnya tadi ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu selalu mikir sama anak buah. Kemungkinannya ini bukan anak buah karena dipikir majikan tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak, mikir anak, nanti anaknya saya itu mau mikir bapak. Jadi kalau nggak mikir, anak merasa nggak disayang. Ini gimana bapak udah mikir anaknya? Nah, jadi artinya gini. Kenapa saya sering bikin statement agama itu rasa berpikir supaya Allah? Maksud saya, takut saya pikiran ini menjadi pijakan hukum. Padahal sementara pikiran ini bikinan kita. Bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi misalnya kita ngomong, kalau kiai tidak bawa mobil tidak dihormati, kalau dosen tidak mobil tidak dihormati. Pertanyaannya, mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu, bukan. Tadi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini, termasuk hikmah-hikmah tadi. Kenapa ada kebenaran absolut yang kita jaga, yang seperti tadi yang saya katakan, tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga. Jika ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Tapi juga ada hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial. Ya saya kira giliran. Terima kasih Gus Bahak ya. Ada pertanyaan lain ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib ain aja wajib kifayah. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang wajib ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayahnya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah. Kebetulan kami ini
base campnya ada di Fakultas Teknik. Bukankah orang tua itu mengirim belajar ke Fakultas Teknik, atau sebaliknya kami dari Fakultas Psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang ilmu yang wajib ain, wajib kifayah berkaitan dengan tadi tanggung jawab, kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim, itu esensinya seperti apa, Gus? Terima kasih. Saya kira demikian. Jadi kita yang nekuni Al-Quran ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya dikotomi itu mah nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya, atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita yang nekuni tafsir itu ya biasa bicarakan misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa al-qamar rembulan punya sekian manazil, yang dengan manazil itu li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Kamu tahu hitungan waktu. Artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong. Tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut geologi. Dari awal Allah mengatakan wa fil ardi qita'um mutajawirat, bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan, karena kita itu zamannya qit'ah. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi diciptakan Allah tidak basitoh, tidak satu elemen, tapi kita mutajawirat, satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam. Kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu ada agama, agama ada ilmu umum. Sebenarnya kita yang nekuni tafsir, nekuni Quran itu nggak ada. Ya tapi ini ya sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya. Misalnya. Di kita, kaidah fikih kita juga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan. Dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau waliul amri memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat, kita wajib loyal. Nah, tapi kemudian tadi entah di mana asal usulnya ilmu agama ini dianggap yang berdoain itu ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana? Sebetulnya karena ilmu agama itu banyak. Mengetahui halal haram itu ya berdoain, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoain. Tapi sebetulnya di antara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak bahaya. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digerogoti itu akan terjadi gini-gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan misalnya amin teman fisama ayak sifabikumul ardo faidahiyah tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi. Terus kata Allah, kamu di bumi juga jangan merasa aman, sahaja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh. Ayur sila alikum hasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh. Nah, Quran itu membicarakan semuanya, mulai ilmu agama, tapi lama-lama ini dikatakan ilmu umum. Nah, kenapa ulama tidak berontak? Ini saya beri bocorannya. Karena ilmu umum ini, ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini, misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi, ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu ya biarin saja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini, salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi. Buktinya, kiai-kiai itu tahu falak sampai 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerhana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerhana berapa. Itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa tidak kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia, pas garap salah dikatakan Islam, ternyata malam Senin tidak gerhana, gerhananya malam Selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau nggak sama UGM tidak tak kasih bocorannya. Jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim milik mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak kena itu. Karena apapun benarnya Islam,
dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita enggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu, tapi kamu atas namakan Islam. Ya saya kira demikian. Oke, ada pertanyaan terakhir ini Ustadz, karena nampaknya Gus Bahak juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi, kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan pemahaman kafir yang di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh. Jadi esensinya sebenarnya seperti apa sih definisi atau hal yang terkait dengan kafir yang kemudian dikaitkan dengan surat Ya Ayyuhal Kafirun. Saya kira ini pertanyaan yang terakhir karena Gus Bahak ada kegiatan yang lain. Terima kasih Gus. Ya, saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin, dengan analisis keilmuan. Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari, karena itu fakta sosial. Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah kafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu waqulu linnasi husna, kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Sehingga misalnya Islam membolehkan perang, itu nunggu udina lilladzina yuqatalun. Kalau kamu diperangi baru boleh perang. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, kalau kamu diusir baru boleh usir. Jadi kalau penstatusan yang seperti itu, ibarat gini lah, kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang sering bolos. Ya kita sebut, wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang kata bolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu. Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik. Jadi penstatusan itu bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, itu kayak biasa aja. Bahkan kalau kata-kata ahli tafsir mengatakan Allah saking sayangnya sama hambanya, sing kafir wis diceluk dikandani. Itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil gitu. Jadi sing kafir wis dipanggil-panggil untuk kembali saking baiknya Allah. Sehingga ya, jadi makanya apa ya, pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja. Artinya memang pilihan mereka beda ya. Penamaannya juga beda, statusnya beda, tapi itu tidak menjadi alat konflik. Kita niru Piagam Madinah, niru Sulhul Hudaybiyah bahwa dakwah ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, karena la ikraha fiddin, agama ini tidak perlu dipaksakan, tetap bayana rusdu minal ghoi, yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Saya kira demikian, mohon maaf atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bahak untuk bisa menutup dengan doa agar kemudian keberkahan senantiasa berada, termasuk berada kita semua, termasuk juga bagaimana UGM mampu memberikan pencerahan dari UGM untuk Indonesia, dari UGM untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam asma'in. Allahumma ja'alna ya Allah hadina mahdiyin muhtadin wa iradhalina wa lamudillin. Ya Allah, jadikan kita semua orang yang hadina muhtadin, memberi petunjuk pada yang lain dan kita sendiri dapat petunjuk. Wa iradhalina wa lamudillin, tidak orang yang menyesatkan dan kemudian menyesatkan orang lain. Allahumma ya wa irham mata habibika Muhammad wa aslim mata habibika Muhammad wa tajawaz an mata habibika Muhammad. Allahumma ya ilahana ya Allah, ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت ارزقنا يا الله حسن الدعوة إليك وحسن التدبير في آياتك يا الله وأن تقيمنا في إندونيسيا سالم غانم معافٍ من كل بلاء الدنيا والآخرة وسلم المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah. Bapak kawula guru-guru kula tiyang jejodohan niku kuncine setunggal niku siap kecewa. Nak mesra niku mboten sati kengken pun siap sedanten, tapi nak kecewa niku kedadi kengken.
harus dilatih. Terus wa ashiruhunna bil ma'ruf niku terusane ayat fa in karihtumuhunna. Jadi pengandaian suami istri itu pasti ada yang nggak cocok. Karena kalau sudah cocok itu tidak usah dilatih untuk cocok, tapi potensi tidak cocok itu kata. Kalau ini termasuk tiang yang jarang lu ngambil bojo, berarti teorinya sederhana. Nah ketemu terus itu gampang bosan. Nikahil mukminah, terus binisbat tenggene mukmin ila nikahil mukminah. Binisbat tenggene mukminah ku wawo yaitu ila nikahil mukmin. Tapi Allah ngendikan wawo yaitu ilal jannah. Terus dewi bangun ora ana ibadah top koyok nikah. Mergo kata penggantine nikahil mukminah iku ilal jannah. Terus neng awal jenenge jannah itu ora oleh tukaran. Wong swarga kok tukaran. Swarga ya oleh mikir blonjo, nek ora duwe njaluk mertua, njaluk palis. Swarga kok mikir blonjo nggih mboten. Terus wae sing gampang-gampang mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Assalamualaikum kakumanyanipun Bapak Kiai Haji Bahauddin Gus Baha Narukan Ragan Rembang Jawa Tengah ingkang salajengipun kepareng dawuh kawula kasana wonten ing adicara wali mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teng ngarsa para kiai, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar saking wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Burhanuddin, Kiai Haji Zamroji, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Niki sesuai kontrak niki mboten angsal lami-lami niki. Mergi nak lami-lami niku nggih dosane mboten kalian negara tok, kalian kula nggih dosa ganggune kesuwen. Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Niki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Niki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran itu bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Mun sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, kowe nek nganti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafiroh, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa wallahu yad'u ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dados penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiang mukminah. Meskipun diarani swarga itu ya resiko. Misalnya wong ning swarga kok ora di dhuwit iku ya lucu.
Wong ning swarga kok cerewet itu ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten, wong ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Niki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe ya guyu, dekne ya guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek es wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah niki ra aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet, bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah kula niku seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Ya terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali wis pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kula niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Azam. Pak Azam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate masayih, mut dudang guru terus. Murid-muridnya Gus Naji, Gus Ubab mut dudang kiai, Pak Azam terus dudang Pak Azam. Dados guru paling nom. Murid-muridnya mawon pun dudang Syekh. Gus Naji ngundang Syekh. Tapi Pak Azam cek dudang Pak Azam. Sing ra diawet nang mikirane nggih kula nganti sakniki cek dudang Gus ra dibejol. Dadi nek salah ya pantes wong cek Gus dereng kiai. Tapi Gus itu kalah mbek kiai. Tapi kiai mbek Gus nggih hormat mergo ya seruwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku laibun walahun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan iku ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok iki rata-rata cerewet, entekno nasihatmu iki tetep cerewet. Yes dianggap napa ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon. Nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional, timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal nih. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten ingkang kata. Karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Di kula mambe pamit langsung kondur mergi kula nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kula pengen hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. Iya. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diliwatno mriki putih Bu. Temayang dados cepet kula saged mriki cepet. Kula tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi Halah niku dulure Sayyidah Khadijah.
Karena Nabi itu sekali dengar suara hala itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut apa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduh. Dadi enteng mawon ngadepine iku enteng to. Ora kok terus kualat kena ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat itu mboten ngefek pun ngerti. Mboten ngefek. Dadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye-piye untuk Kanjeng Nabi iku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nek di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak ning mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Ning mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran ning mall kan mahal. Nak sabar mboten apa? Biaya. Ya rodok jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Tapi nak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Lah tapi nak neng-nengan nak ra ngara utang. Saiki hikmah akeh ndi, dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng yo ora enak dineng tangga. Tapi hikmah ora ngara diutangi napa? Duit. Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Nggih wae nak bojomu ngamuk berarti ra ngara njaluk blonjo, ora ngara ngajak ning mall. Nak rukun ngajak ning mall, ning bakso, milih budi apa? Milih rukun apa milih nenengan? Rukun mahal. Sokoke ngoten ta, sokoke urip ku digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad kula gadah bapak nggih kiai, gadah guru nggih kiai, mbah-mbah kula kiai itu dulu niku kula ngadepi donya iku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa tidak jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kalau terang, no. Wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum di masjid ora jadi anak buah. Kowe ora rasane. Jangan-jangan yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil innallaha la yanzuru ila atsabiku. Jadi apa ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak wae, macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ngertangklet kula iku Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nak dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae dalil yang NU maksudnya kuwi. Ono ae dalile. Terus kula suwun mas-mas sing nikah dan sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu 3 riwayat itu kula apalno pancen karena ini ilmiah. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka, halla bikron tudhikuha wa tudhikuka, halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius.
Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo. Gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kula ape lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya ora apa-apa. Kula nggih mboten nate lunga mbek bojo juarang. Pikiran kula sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut, semua orang kan beda-beda. Kalau gadah kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan itu sahabat. Haibatanlah, wa ijlalanlah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Engko agak roh eleke. Wong asline elek nek delok terus kan tambah ketara. Jadi orang itu tidak harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak saged-sagede kula. Dawuhe Mbah Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dawuhe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wawaw yatu ilal napa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wawaw yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wawaw yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah taala. Jadi sekedar nikahul mukminah itu pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Wong potongane ora biasa tahajud. Mono dawuhe Mbah Mun nak crita niku riyen niku Nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah niku turu nang ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuhe Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, ora ora iso sampe. Dawuhe Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudhojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fataraktu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayulah niku pun mboten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Wonten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mun urusan nahwu lah. Kata mriki kata alumni Ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nak sampean kepengen bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko ora roh nek kowe ora ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi anggar bengi dikumpuli terus suwe bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri ini wedi nak Nabi ini teng garwa liyane, wong Nabi garwane kathah. Delalah diikuti ternyata Nabi itu teng Baki. Teng Baki terus Nabi matur teng ahlu Baki, Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niki kangge ibu-ibu, kangge babak sing nembe nikah. Terus garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane iku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng Baki. Mulane dawuhe Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ora ro eleke. Dadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi ku kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qadamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuhi Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nah teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat wong Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuhe Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kathah dan perempuan
itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana akhwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso, tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai kepen wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Dados tapi Nabi itu beda. Nabi niku sakwise intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah danten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wau. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut perempuan. Itu ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, pokoke kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku mun ilal jannah, eling-eling. Lah ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati, omahku iku swargaku. Mung swarga kok tukaran, swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata guys niku mawon mugi barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah barik lana wa barik lahum wasma bainahum wa bainahunna bi khair. Allahumma ya wa nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum dzal jalali ikram tubarika ya Allah ala wa ala muslim ya barakatan takunu minka wa aunan ya Allah minka lana ya Allah. Allahumma ya Allah urzuqna auladan sholihin auladan ya Allah yuksiru mata habibika Muhammad. Allahumma aslih mata habibika Muhammad wa mata jawasan mati habibika Muhammad wa marhamad Muhammad waj'alna ghanimin salimin ma'afin min kulli balai dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantos doa saking Mbah Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Tengarso para habaib, para ulama, para kiai, para bunyai sedanten ingkang kula hormati. Wabil khusus keluarga besar saking Langitan, saking Hajen, saking Lebak Siu ingkang kula hormati. Juga guru-guru kawula saking Sarang, bunyai-bunyai kawula sedanten ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah campur dredeg dikan cepet dadi beneran ya. Terus kula niki
pancen gitu sih keluarga Hajen, kalau cerita sekedap buyut kalau kandung namanya Sofiyah ini juga ada ibu Hafsah. Hafsah ini binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Mbak Asnawi Sepuh ini putune Mbak Mutamakin. Terus kalau kira-kira ini tetap kalah tua kalian Gus Bet nih kalian yang tatin. Kalau namun badhe cerita, terus cerita mbah-mbah sing kondang niku wow kalian Gus Sadid di weden-wedeni, tapi ini hikmah ya ageng. Terus jeng ben nak anake Gus Hadi anake ning awal iku diputusno malaikat ora alim niku malaikat itu kedah rapat Mas. Kedah rapat ulang. Karena yang harus dipertimbangkan malaikat itu nenek moyang leluhur. Terus wa kana abuhuma sholihah. Terus malaikat itu apa yang lebokno neraka Gus iku ya mikir. Mergi di antara jatahe para zuriatan thayyiban niku walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Dados para habaib termasuk insyaallah para Gus para ning wong sing dijamakno Mas Nadif jamak taksir gaya bebas. Kula yo bingung ning jamak nawaning. Ning nawaning. Nak Gus gawagis niku mboten jelas niku. Jamak banser niku mboten suriah niku yang jelas banser niku. Ngeten. Terus turunan kiai niku kalih wonten sing milih kepen alim kaya bapake bae nggih sae lah kepen niru bapake bae. Tapi nggih kedah istighfar. Istighfar niku wong kok pengen nyaingi bapake bae kan ya ora sopan. Dadi kathah santri sarang niku ngandani kula emut. Gus, aja soleh nemen-nemen, mari swargane awur Mbah Mun. Gak enak sungkan. Terus kula ora iso bayangno nek sak swarga kalian Mbah Mun. Ana widadari ya sungkan, ape mangan bebas ya sungkan. Terus kula kepengin awar Mas Nadif, Pak. Mungkin-mungkin mlebu swarga. Lah mboten mlebu piye carane ngancani. Sing jelas swarga mboten enten tiyang ireng niku sing mesti niku. Kabeh niku putih. Nomor kalih niku nggih iman. Jatah dipertimbangkan malaikat kemudian kita tidak menggunakan iman. Mergi ngendikane Said Muhammad wa kana dzalikal abu al abbas sabi. Terus yang disebut teng cerita Nabi Khidir itu bapak ketujuh. Niku ketika wa amal jidaru fakana lihulamain yasimaini fil Madinah sing niku wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma sholihah. Niku bapak ketujuh. Niku Nabi Khidir repot-repot bangun tembok supaya mboten rubuh, mergi nak rubuh mengke mas-mas simpanane niku kebongkar terus dikuasai wong dolim. Lah niku ora di masalah niku. Masalah ngeten. Berarti kiai kudu diwarisan wong ceritane wong dhisik iku ya wa kana tahtahu kanzulahuma. Nggih wonten sing mafhum ngoten nggih. Nggih macam-macam latihan. Tapi apapun itu ngendikane para ulama ora ana zuriyah dipertimbangno malaikat kaya zuriyatan thayyibah. Nggih niku saking tiang-tiang soleh. Terus nomor 3 niki sing perlu di ngertosi Gus Hadi. Kula karena nekuni tafsir ya niki cerita mawon mboten niat sombong. Di antara ilmu yang kula ambil ya dari Mbah Mun dan saya akan ingat terus. Niku ngendikane Mbah Mun wong nikah iku wis mesti saleh. Mergo pengganti nikahul mukminah niku tenggene Quran digenti wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Dados awale ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Mestinya terusane itu ulaika yad'una ilan nar, berarti dari kata ulaika yad'una ilani kahil musyrikah. Mereka itu minta supaya orang muslim mau menikahi musyrikah. Digenti ulaika yad'una ilan nar. Terus ketika Allah memerintahkan kita nikahil mukminah napa meneh mukminah sing ning niku digenti wa yad'u ilal jannah. Berarti wa yad'u ila nikahil mukminah niku digenti wa yad'u ilal jannah. Terus nikahi tiyang mukminah niku pun hakikate swarga. Jenengan ngertos kan swarga iku dadi pantese swarga ya ora ana wong merengut. Terus nak ninge merengut ya ora swarga. Swarga iku mestine ganteng. Dadi ben nak Gus dadi kukulan ya ora swarga. Terus swarga ora oleh tukaran, ora oleh ruwet, ora oleh pokoke kudu enak kabeh. La ta'aba wala masyaqqat. Lah niku sing ra direpot. Ora usah diterusno swarga widadarine akeh niku kejeron niku mengke dadi masalah niku. Niku dadi masalah niku. Tapi apapun niku betapa nikahul mukminah niku pun satu prestasi karena kata wa yad'u ila nikahil mukminah niku digentos Allah wa yad'u ilal jannah.
Terus ilmu tafsir yang luar biasa saking guru kawula Ki Haji Maimun, Mbah Maimun itu di antara sirrul Quran itu kalau memuji sesuatu itu dicarikan kata pengganti yang harusnya ulaika yad'una ila nikahil musyrikah wa yad'u ila nikahil mukminah, itu diganti ulaika yad'una ilan nar wa yad'u ila nikahil mukminah, digentos ilal jannah. Terus ingkang terakhir niki panjenengan mboten angsal lami-lami niki beneran kula pun campur sungkan, campur macam-macam. Nikah niku sing kula lampahi nganti sakniki, kula riyen niku setengah ngapalo hadis-hadis teng Fathul Wahhab. Sing hadis-hadis sarasan niku halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Dados syaratnya nikah iku dolanan. Jadi Gus Hadi ora usah kompromi kudu ngikuti metode mertua teng mriki Gus Bet, mboten usah. Ning awake ora usah ngikuti metode teng langitan ora usah, pokoke guyon. Ora usah mikir dhuwit, umume wong tua mikir anak ngoten mawon. Pokoke dadi gak usah Gus Hadi golek nafkah mboten usah. Wong tua ora pantes gak biaya anak mun mboten pantes. Misalnya salah ora di sepuro, wong tua model apa anak salah ora di sepuro, mun santai mawon. Wis pokoke urip, utawa nganggo mobil wis ora usah bengsini, pokoke alami mawon. Dadi hake wong tua nanggung anak iku ben berlangsung. Ora oleh sampean mandiri repot. Kula niku dadi kiai tenan 2005, bapak wafat. Riyen bapak hafal Quran teng Mbah Bedi terus teng Mbah Dola teng Hajen. Badhe niku ngaos Mbah Zubair teng sarang. Niku mboten nate kula jenenge mikir mboten nate. Nganti saniki ora iso mikir. Mergo sederhana nggih napa? Dawe bapak iku sedadi anak wis pokoke karek nglakoni ora usah mikir ruwet. Terus niki pokoknya mula abah. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuha wa tudhahikuka. Halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Terus nikah niku das muda abah. Muda abah itu rileks. Dia ora usah mikir engko urip ning langitan apa urip teng Tegal. Nak urip ning Tegal apa bahasane perlu ngapak-ngapak terus mboten usah mikir ngoten. Terus nak ning langitan apa terus kudu khusyuk niku mboten. Pokoke ora usah mikir ngoten-ngoten. Pokoke sing gampang-gampang mawon. Kula niku nikah nganti sakniki niku nggih, lunga niku sering mboten pamit. Dikadang wonten tamu sangi sedo kiri, Gus Pak teng pundi? Digoleki teng daleme ibu jebule kula mau teng Jombang. Nggih radi mboten sopan, tapi niku nggo mbuktekno anak kula mboten abdus zaujah. Dadi kula niku sering mboten pamit. Nggo nunjukno anak aku lanang tenan ora perlu pamit. Nggih kadang ben pantese mesra, nggih kadang pamit. Dadi kula nak pamit itu berarti kepengin makom mesra. Nak mboten pamit kepengin makom ora abdus zaujah. Jadi wa ala kulli halin niku sami-sami hebat. Terus nak pamit berarti mesra, nak boten pamit berarti boten abdus zaujah. Terus neng Fatimah kudu siap-siap nak Gus Hadi pamit berarti nembe mesra. Nak boten pamit nunjukno nak boten abdus zaujah. Terus wae dipandang sing positif ngoten. Terus urip ku kersane ringan. Kula termasuk literatur yang banyak kula waos teng beberapa kitab. Ciri khas ulama dulu niku melihat sesuatu tuh enteng. Misalnya di bojo cerewet judes nggih seneng. Seneng iku nak dibojo ramah, ketemu wong lanang guyu-guyu yo repot. Nak bojomu elek gak eman, nak ayu kan yo eman. Ketemu wong lanang guyu takok yo nak judes kan aman. Wong lanang sing wani sapa wong judes. Termasuk sampean dhewe akhirnya yo ora wani, ra masalah, sing penting kan aman. Nak dibojo ramah nggih seneng mergi kata silaturahim. Terus dulu itu Nabi kalau muji sesuatu itu menyenangkan. Misalnya Nabi ngendikan al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiram. Nak macane Quran Nabi ma'asafaratil kiram. Walladzi yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Sing maca Quran kangelan iki untuk ganjaran loro. Wong kangelane ora karuan. Kula nek mlaku-mlaku Ramadan wonten darus nganti umpama kula sing dadi malaikat mesti tak sahno. Mergo roh maca kaya wong lahirno. Maca fan jabasat fan khobasat bulan. Ape ra mangkel yo mangkel mergo macane kliru. Apa nentang ternyata perjuangannya untuk benar itu sampai seperti itu. Gis pokoke ngoten Mas. Pokoke kula suwun niki nikah sing mubarak, nikah sing didongakno para kiai. Namung kula nagih utang teng Gus Hadid wau ijazah Allahumma qawi terus dal kafra ya. Niku macane piye? Niku mengke Gus Hadi disukani secara napa? Sirron, secara rahasia karena itu memang hak Gus Hadi untuk mendapatkan itu. Nggih ngapunten ingkang kathah niki al-maqam maqamul ijaz sambutan atas nama Sohibul Bait dereng Gus. Oh nggih mpun. Niki kiai disomasi nggih niki. Wau kan pun 2 bulan nikah. Dados mesti ditampi lah niki taksilul hasil niki napa? Kan pun 2 bulan. Oh nggih sampun. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mertuanya kadang ngantil. Aku kasih mertua itu sebagai sahabat kelas para mantu investasi. Di jenengan jadi betul siap dituntut mertua dan yang menuntut mantu. Jadi penting melaporkan ke sana ini clear. Mertuan berkenalkan untuk mantu supaya sekitar sampai sudah nekah usunan ini betul sanitari sukses supaya nekah itu membuat ibadah sesuatu yang membanggakan. Kalian kangen, kalian panggilannya Mas Hadi nopo Mas Hadi? Mas Hadi, kalian dapat panggilannya Maya. Ampun bakat saya yang ini pesannya kan tidak betul-betul kok pesannya kan tidak betul syaratnya nikah itu nggak boleh membicarakan hal itu karena di antara anjuran Rasulullah SAW kali itu ada 3 riwayat semua maknanya sama halal ikram tula ibuha wa tula ibuha beda riwayat tudoh ibuha wa tudoh ibuha beda riwayat tuda ibuha wa tuda ibuha. Terus rumus TK itu harus mula abah itu rileks, membicarakan hal yang tak penting. Jadi kan nggak usah memaksakan Maya mau ngapok kayak dia itu terus lagi begitu. Nggak usah memaksakan pakai kultur Cilacap yang anak jadi Mojokerto juga nggak usah memaksakan kultur Mojokerto. Pertama lo mengganti nyai nanti dia itu kali mau tuan dari dengan kiai alternatif ini dagangan. Kemudian kamu menutup pamannya dengan tidak berdoa dan itu melawan ibadah. Pokoknya gawe nabi ini mula agak. Saking mula agak Rasulullah SAW pernah kalian garwa-garwanya itu benar-benar rileks, santai, terus manggil Aisyah ya Kumairo orang yang pemerah-merah ketika juga Aisyah minta tontonan kali itu Habasah. Itu jadi bukti ya. Terus jadi utama dikasih dari Allah itu mula agak. Kalau tersebut di Dewi bangun ketika Allah mengharamkan nikah musyrikah, wala dan musyrikah dikata yumin sudah tidak boleh menikahi musyrikah atau lelaki atau perempuan muslimah tidak boleh menikahi lelaki apa musyrik. Itu Allah cara menunjukkan mulai dari peruna ilan nikah yang salah itu mengajak ke neraka. Tapi sekali nikah fil mu'minah waqul yadu ilal jannah. Sekali nikah itu benar, itu oleh Allah diredaksikan dibahasakan waqul yadu ilal jannah. Allah mengajak kalian itu menikahi seorang mukminah atau mukminah dapat mukmin itu diistilahkan ilal jannah. Itu pengganti kata waqul yadu ila nikahul mukminah. Wahwa yaitu ilah nikahul mu'min. Sama Allah diganti dengan kata wahwa yaitu ilah jannah. Artinya nikahul mu'min bil mu'minah itu ada surga. Nah makna surga itu apa? Ya rileks, gak bakas warisan, gak bakas dunia, syukur-syukur ratu utang, bersuatu ratu utang. Tapi kan itu kan. Tapi sementing ciri utama pokok surga itu penuh dengan kenikmatan. Karena Allah mengganti kata mukminah dan mukmin diganti waqo yang mukmin. Allah mudah mengampuni. Karena barokahnya nikah ini sudah luar biasa sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi salah paham kalian semua orang yang dipilih mungkin salah paham kembali dirai Pakistan dan di Jawa rai Pakistan dan di Jawa itu ada gimana karena dari awal Allah bayangkan nikah itu akhirnya bil ma'ruf terusannya paling dari kemudian jadi Quran itu nih pokoknya orang itu kan jadi singapura paling dari kemudian kalau kapan-kapan kamu tidak tahu bisa dari kumpul kan tahu tulis biasa kamu jadi secara ilmiah mungkin itu watak, itu gap, itu latar belakang itu mesti ada kesalahan dan itu pendidikan pengeran yang maju karena itu menambah ajana menambah kearifan, menambah nombor kedewasaan. Makanya Allah cara ngandani perasaan tasawuf usia awal kalau mau dikhairkan banyak hal yang kamu gak suka, tapi di situ banyak kebaikan. Kalau lu gak betul benar, tapi banyak kebaikan, banyak setiap. Karena senang malah gini gue foto, gue
Terus kalau nikah itu mulai apa ini nasihatnya Nabi Allah Bikron tula ibuha Watula jangan mengerjakan yang ngomong tidak usah kerja gimana betul sih kalau selalu bantu aku tante dari kota mau tinggal dari kota yang mau tinggal dari Bali tak punya paman dari Pakistan itu mulai jadi nanti itu saking bionanya Sayyidah Aisyah sama anak itu bagaimana kalau sama tinggal di sini darah Aisyah wah senang jenengan sakit tak harus tak ada engkau harus akan menikmati istri yang lain jadi gejol-gejolkannya itu saking akrab ada misal bakal lomba lomba jadi tidak betul jadi nikah tukaran itu model lagi masih model muda dulu itu ringan bahkan dalam ini terakhir cerita saya Nabi itu dulu Sayyidah Fatimah itu sering diburu sama Sayyidah Aisyah karena Nabi itu masih sering mengutip seperti itu beliau adalah perempuan yang luar biasa waktu saat Aisyah itu sambil manggilnya bilang ya Rasulullah engkau jangan nyebut lagi Khadijah karena sudah diganti perempuan yang lebih cantik perawan dan dia Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut wanita tua ya Nabi sering menyebut Sayyidah Khadijah dengan segala pujiannya Aisyah cemburu kata Aisyah ya Allah ya Rasulullah jangan sering sebut engkau telah diganti yang lebih muda tapi gantian Sayyidah Fatimah yang cemburu karena enggak serg lah ibunya dibilang tua sampai Sayyidah Fatimah konsultasi ya Rasulullah bagaimana saya bisa menghentikan orang Jawa itu ibunya Aisyah yang menamakan ibunya itu orang Jawa itu kira-kira jadi Nabi itu udah jadi dia bilang saja di bukan ibu itu rondo untuk gue masuk perawan untuk orang bagus malah itu nasihat orang yang stok ilmunya pas-pasan tapi nasihat itu ya nilai saja kan bus malah berangkat tapi dengan logika dia tidak itu di rondo oleh sehingga tidak komentarnya oleh perawan kita takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati guru kawula Kyai Haji Farouk Zain, kanca senior kula Kyai Haji Nur Hamid, sedanten kiai-kiai ingkang kula hormati. Niki seminggu yang lalu Pak Farouk niki nyuwun kula kan ngandani nganten. Mergi pun pirsa nak ngandani ne kula mesti ringan. Terus niki kula kandhani niki resep kula. Kula nikah niku 2000 sakniki 2018. Nggih alhamdulillah boten pegatan. Meskipun kula mbek bojo kula niku nggih benten sanget niki kula nyuwun ngapunten bojo kula wonten santri nikah teng Bangilan terus kula teko piyambak. Resepipun gini ku kula riyen teng sarang sing paling kula kenang dari nasihat pernikahan niku nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Jabir. Ya Jabiru halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Sebagian riwayat diredaksiaken tuda ibuka wa tuda ibuha. Wonten riwayat sing luwih jelas gini ku tudahikuha wa tudahikuka. Dados kula suwun sinten mawon ingkang nikah niku hindari ngendikan-ngendikan sing serius. Misale manggon ndi, manggon Sedan apa manggon Kudus. Engkok Sedan terkenale piye, Kudus piye niku kerepoten. Pokoke umume nganten anyar niku wis dirumat wong tuwa ngoten mawon nggih. Wis dirumat wong tuwa sekarek ndek anak, engko nak rondok mangkel mbek bojone eling anake. Nak mertua lagi mangkel mbek mantune eling putune numpun insyaallah pun berkah niku sing umum-umum mawon terus niku pokoke niku berkah. Niki penting kula aturaken mergi kathah tiang-tiang kota niku kalau mau nikah niku pernak-perniknya diatur. Niku kathah sing cerai. Niku mergi nyulayani dawuhe Nabi. Semua riwayat sing kula waos niku pakai kalam khobar.
Terus nak wani nikah perawan, yo wani mudhohakah, wani mulaabah, wani mudaabah. Artinya nggih sing rilek-rilek mawon. Niki penting karena kalau diredaksikan kalam khobar niku berarti status pernikahan adalah nikah yang mudhohakah, mudaabah dan mulaabah. Wis pokoke rilek. Kula nganti sakniki mboten nate bojo kula njaluk dhuwit kula niku. Kula nggih mboten nate bakas dhuwit, bakas uripku piye. Kula riyen nggih merantau teng Jogja. Bapak wafat teng Narukan, terus teng Narukan nggih mboten mikir kerja apa, terus urip ta ora nggih mboten mikir. Nganti sakniki kula nggih mboten mikir. Nggih pikiran kula sederhana nggih. Kula niku termasuk penganut ilmu tasawuf. Nak tiyang niku wae pangeran, dadi yo tanggung jawab sing duwe. Dadi kula darani bojo kula ya mamlukatullah, darani anak kula nggih milkuwah. Jeng ben cucu-cucu kula nggih kawulane Allah, tetes nggih ditanggung sing duwe ngene maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula niku penganut sufi dalam tetes kula nggih model dai tadbir fama qoma bi ghairu kala tukim bi nafsak. Cuma kadang-kadang nggih bawa alim fikih at-tadbir musul ma'isyah, tapi rapati tak waca niki. Ketoke kok repot. Terus nomor kalih niki sing Gus Lubab kedah inget. Kula nate didhawuhi Mbah Mun, hak kowe nak ngalim tafsir iku ayat iku genti asal usule asbabun nuzul. Kula terus eling. Engko ora ketara maknane ini dawuhe Mbah Mun. Kawin ning gone wong mukminah. Dados Allah niku nglarang nikahul mukmin lil musyrikah. Utawi nikahul musyrik lil mukminah. Singkat cerita musyrik dan musyrikah itu disifati Allah ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik-musyrikah itu mengajak kamu masuk neraka. Tapi Allah mestinya ngendikan wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Atau ila nikahil mukmin kangge tiyang muslimah. Tapi kalian Allah digentos wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Dados kahanane nikahul mukminah, nikahul mukmin lil mukminah niku wis kahanane maghfirah. Kahanane jannah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Niku jelas mengganti kata wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Mergi saking ayat wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Lan gantos ayat wala abdum mukminun khairum min musyriki walau a'jabakum. Artosipun nak nikah niku pun statuse maghfirah, pun statuse jannah. Niku aneh ana wong nikah kok tukaran terus ribet bakas dhuwit. Teng swarga iku ora ana bakas dhuwit. Pokoke apa-apa kecukupan kepenak ngoten mawon. Niku mulane kula niku rapati donga niku. Mergi radi-radi sufi. Terus kula barokah ayat niku Gusti pokoke kula niku teng swarga wong dawuh jenengan niku wa yatu ilal jannati wal maghfirati bisni fal jannah la ta'aba fiha wala masyaqqata wala kadza wa kadza. Niki duka ijazah duka boten mengke ditasehaken sing alim-alim niku. Tapi saya sudah merasakan 18 tahun. Tapi saya tidak tahu nantinya ke mana, nggak tahu. Kebetulan pura nikir kurang somben kok dipikir. Terus niki penting kalau aturaken karena ini jadi ilmu tafsir yang saya kagumi. Saya masih ingat betul ketika saya paham itu kemudian saya cari padanannya. Misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila terus ayat wa man kafara. Mestinya kata wa man kafara itu menggantikan kata wa man lam yahujja mal istita'ah. Karena ada haji mal istitoah adalah hukumnya berat, sama Allah diganti wa man kafaro. Lah itu sesuai tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata walam yahujja, mal istitoah, fal yamut insya Yahudian atau insya Nasronian. Dan alhamdulillah nikahul mukminah ini sama Allah jelas diganti kata wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Dan ciri utama jannah itu la ta'aba wala masyaqqata wala dhamma semua keenaan itu ada di surga. Ini penting kalau aturakan sepadas nikah ini buatan adu kekuatan. Nak mantune wong kudus ya nak sugih, mantune wong sedan biasanya simpenane akeh sebetulnya usah ngoten-ngotenan. Pokoke pangeran sugih ngoten mawon. Kula niku jare tiang-tiang rak kecelok mantu sida kiri. Kula nggih boten mikir blas nganti sakniki nggih boten mikir. Soale kula wong narukan kawulane pangeran, rezeki kula ditanggung pangeran, bojo kula nggih, anak kula putu kula nggih. Soben misalnya melarat insyaallah ganjarane salur sabar nak sugih jalur syukur pokoke kula mboten mikir ngoten napa pokoke niki penting kula aturaken. Lah mungkin sing mikir-mikirin Gus Bab bersane konsultasi kalian Pak Faruk kalian Pak Haji Nur Hamid. Nggih ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baiklah teman-teman, jadi itulah rekaman ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahodin Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini dicoba ya, dites oleh
seorang dosen dan jawabannya sungguh sangat yang ngapain ngetes Gus Bah gitu ya. Kemudian Gus Bah berhenti pusing mikir masa depan, nasihat pernikahan ala Gus Bah. Nikah itu suasana surga. Dan ada pengalaman 18 tahun istri tak pernah minta uang. Ini rahasia rumah tangga bahagia ala Gus Bah. Gus Bah ditantang pertanyaan tingkat tinggi dan ini jawaban beliau tentang hakikat pernikahan. Pernahkah Anda merasa stres memikirkan ekonomi setelah menikah atau bingung bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah gempuran masalah dunia? Dalam video reaction ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Bah, kita akan menyimak pesan mendalam dari Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Bah saat beliau diminta memberikan nasihat pernikahan di sebuah desa. Tidak tanggung-tanggung, Gus Bah memberikan sudut pandang yang sangat rileks namun filosofis, bahkan menjawab tantangan pertanyaan dari seorang dosen yang sangat cerdas. Dalam rangkuman ngaji kali ini beberapa rahasia rumah tangga barokah yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kisah sahabat Jabir bin Abdillah, mengapa Rasulullah menyarankan mengutamakan agama dalam memilih pasangan. Kemudian tips rileks setelah menikah, hindari diskusi berat atau serius soal masa depan. Dan itu kenapa? Nah, sudah dijawab oleh Gus Bah tadi. Kemudian rahasia Ning Winda istri Gus Bah, cerita inspiratif tentang istri beliau yang selama 18 tahun tidak pernah meminta uang. Kemudian nikah itu sama dengan suasana surga. Jika mukmin bertemu mukminah, statusnya adalah maghfirah, ampunan dan jannah, surga. Sangat aneh jika di dalam surga itu masih ribut soal uang. Kemudian jalur syukur versus jalur sabar. Kaya atau miskin setelah menikah, keduanya adalah jalur ibadah yang sama-sama berpahala. Punya prinsip bahwa pasangan dan rizki adalah milik Allah, yang membuat kita tidak akan terbebani oleh ketakutan masa depan, karena Allah yang maha kaya yang menjamin setiap hambanya. Itu teman-teman, semoga nasihat dari Gus Bah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dan berkahi untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dukung channel ini dengan like video ini, subscribe untuk update ngaji Gus Bah terbaru, kemudian share ke pasangan atau teman yang akan menikah. Itu aja teman-teman, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.